Kami ingin mengingat bangsa kami. Kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan. Bawa bangsa kami semakin dekat kepadamu. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali berjumpa dalam ibadah online hari ini. Dan baru saja kita mendengarkan sebuah pujian yang sangat indah sekali, sebuah pujian yang di dalamnya mengandung sebuah doa agar negeri yang kita cintai, Indonesia, dipulihkan oleh Tuhan. Nah, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini dan kita akan menundukkan kepala kita untuk berdoa terlebih dahulu supaya Roh Kudus menolong kita, membantu kita agar kita bisa memahami firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang sangat indah. Saat ini kami kembali menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami bersyukur dalam kesempatan ini kami kembali boleh mendengarkan berita firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk bersama-sama kami mau menerima firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bahkan kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Kiranya urapan Roh Kudus turun atas hamba-Mu dan untuk semua kami yang mendengar berita firman ini Tuhan. Roh Kudus memberikan kepada kami roh hikmat dan wahyu, agar kami boleh memahami apa yang Allah kehendaki lewat pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada saat ini akan berbicara tentang apakah belum waktunya untuk bertobat. Saya akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan dari kitab Nabi Hagai, pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Judul dari perikop ini adalah ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Ayat yang kelima, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Saudara-saudara, ini adalah merupakan sebuah nasihat atau teguran yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang bernama Nabi Hagai.
Saudara-saudara, kitab Hagai ini ditulis kira-kira tahun 520 sebelum Masehi. Dan dia adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menegur umat Tuhan karena umat Allah pada waktu itu mereka membiarkan rumah Tuhan tetap dalam reruntuhan, terbengkalai. Saudara-saudara, historinya, ceritanya adalah demikian. 18 tahun sebelum tahun 520 sebelum Masehi, yaitu tahun 538 sebelum Masehi, bangsa Israel pulang dari pembuangan menuju ke Yerusalem. Dengan misi yang jelas, mereka membangun bait Allah. Mereka membangun rumah Tuhan. Tapi sementara mereka membangun, kemudian datang banyak penentang-penentang yang menentang pembangunan itu. Musuh-musuh yang dari Samaria dan tetangga-tetangganya, dengan berbagai macam cara mereka menghambat, mengintimidasi dan sebagainya. Dan akhirnya mereka ketakutan bangsa Israel untuk melanjutkan pembangunan itu. Sehingga pembangunan itu terhenti. Saudara-saudara, kemudian mulai tahun 534 sebelum Masehi, setelah pembangunan itu terhenti, rumah Tuhan masih dalam reruntuhan, kemudian bangsa Israel mereka mulai membangun rumah mereka. Mereka memapani rumah-rumah mereka dengan baik. Saudara-saudara, dan sangat tragis sekali bahwa posisi rumah Tuhan, bait Allah, itu ada di tengah-tengah pemukiman bangsa Israel. Dan bangsa Israel membangun rumahnya dengan bagus-bagus di sekitar bait Allah yang masih dalam kondisi terbengkalai, masih dalam bentuk reruntuhan, saudara-saudara. Dan celakanya adalah mereka terbiasa dengan situasi yang seperti itu. Tiap hari mereka berjalan di sebelahnya, di sampingnya, melihat bait Allah yang masih dalam kondisi reruntuhan begitu. Mereka terbiasa, tidak merasa ada sesuatu yang salah, saudara-saudara. Sampai pada akhirnya kemudian Tuhan menegur bangsa Israel melalui hamba Tuhan. Ya, setelah 14 tahun dalam kondisi yang seperti itu, saudara-saudara. Sehingga pada tahun 520 sebelum Masehi, kemudian Nabi Hagai datang dan menegur umat Allah. Datang kepada Zerubabel yang adalah bupati Yehuda, dan juga datang kepada Yosua bin Yosadak yang waktu itu dia menjadi imam besar, dan menegur mereka dengan keras. Dan Tuhan mengingatkan mereka bahwa kondisi mereka saat ini ada dalam pergumulan yang berat adalah karena masalah kerohanian yang sangat serius. Yaitu apa? Mereka mengabaikan rumah Allah. Mereka tidak peduli biarpun rumah Allah dalam kondisi yang masih reruntuhan seperti itu, saudara-saudara. Sehingga hal itu membuat mereka mengalami masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan berbagai macam masalah yang lain dalam kehidupan mereka. Seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-6, kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tidak bisa kenyang. Kamu pakai pakaian tetap kedinginan, tidak bisa panas. Kamu bekerja untuk mendapatkan upah, dan ketika kamu pulang ke rumahmu, upah itu kamu taruh dalam pundi-pundi yang berlubang sampai rumah habis. Ayat 9 dikatakan, kamu mengharapkan banyak untuk usahamu, jerih lelahmu, pekerjaanmu, tapi hasilnya sedikit. Bahkan dalam ayat 10 dikatakan, langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Saudara-saudara, juga di ayat 11 dikatakan, kekeringan melanda ke atas segala sesuatu di negeri itu. Ke atas gunung, ke atas gandum, anggur, minyak, semua hasil tanah, atas manusia, atas hewan, dan semua segi kehidupan. Mereka berjumpa dengan banyak masalah. Sehingga dengan kondisi yang seperti ini, saudara-saudara, kemudian Hagai datang kepada umat Israel, ke pemimpin mereka di Yehuda, bupatinya yang bernama Zerubabel, dan Hagai menyampaikan firman Tuhan, perhatikanlah keadaanmu. Bahkan sampai 2 kali dikatakan di pasal pertama ini, ayat 5 dan ayat yang ke-7, perhatikanlah keadaanmu.
Bagaimana keadaanmu? Seperti yang disebutkan barusan. Bahkan di pasal yang kedua, saudara-saudara, sekali lagi Tuhan bertanya, meminta kepada bangsa Israel melalui hambanya ini, Nabi Hagai ini, supaya mereka melihat keadaan mereka. Ayat 17 pasal 2 dikatakan, bagaimana keadaanmu? Dan bahkan kemudian ayat 17 dan ayat yang ke-18, di situ dikatakan bahwa bangsa Israel ketika mereka mengharapkan mendapatkan gandum dalam jumlah yang banyak, mereka inginkan 20 gantang gandum yang dihasilkan cuma 10. Mereka memeras anggur yang diharapkan dapat 50 takar, yang mereka dapatkan hanya 20. Mereka menemukan hama di mana-mana, penyakit di mana-mana, bahkan ada hujan batu. Dan Tuhan berkata, namun meskipun demikian, ayat 18 yang terakhir, bahwa ternyata kamu tidak berbalik juga kepadaku. Kamu tidak juga datang kepadaku. Biarpun kondisimu, semua kondisi di sekitarmu sangat mengecewakan. Ekonomimu sangat mengecewakan. Kesehatanmu sangat mengecewakan. Pekerjaanmu sangat mengecewakan. Saudara-saudara, dan kemudian karena itulah Tuhan berkata melalui Hagai kepada orang Israel, perhatikanlah keadaanmu. Kalau kamu sudah melihat semuanya itu sedemikian mengecewakan hatimu, Tuhan bertanya kepada mereka, apakah belum tiba waktunya bagi kamu untuk bertobat? Itu diucapkan Tuhan di Hagai pasal 1 tadi, ayat yang kedua. Karena bangsa itu berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ayat 4 berkata, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipagari dengan baik, sedang rumah ini yaitu rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Sehingga saya mengambil satu kesimpulan untuk dua ayat ini dengan satu pertanyaan, saudara-saudara. Pertanyaan dari Tuhan untuk bangsa Israel, yaitu apakah belum waktunya untuk kamu bertobat setelah kamu melihat semua kondisi ini? Tuhan menyuruh bangsa Israel introspeksi, saudara-saudara. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, baik atau buruk, saudara, tidak ada yang kebetulan. Tuhan selalu punya rencana. Namun ketika bangsa Israel menghadapi semuanya mengecewakan, maka Tuhan menyuruh mereka, ayo introspeksi diri. Perhatikan keadaanmu. Apakah kamu masih juga berkata belum waktunya untuk bertobat? Saudara-saudara, saya mencoba melihat situasi ini dengan situasi sekarang. Saudara, saya memperhatikan keadaan yang ada. Sepertinya apa yang terjadi hari-hari ini sangat mirip dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman Nabi Hagai. Hari ini kita melihat seluruh segi kehidupan umat manusia babak belur oleh hadirnya virus corona ini, saudara-saudara. Di Indonesia ada banyak orang yang susah secara ekonomi. Mengapa? Karena ada banyak orang yang bekerja di pabrik-pabrik, pabriknya tutup, sehingga PHK di mana-mana. Saudara-saudara, mereka yang bekerja sebagai ojol, ojek online, mereka sangat mengeluh dengan kondisi mereka. Saudara-saudara, saya kemarin bertemu dengan seorang anak Tuhan yang mata pencaharian dia itu adalah dia bekerja untuk membuat es lilin. Dan dia jual di sekolah-sekolah, saudara-saudara. Dan kalau sekolahnya rame, esnya habis, dia dapat keuntungan yang lumayan, dan dia bisa hidup dengan baik. Tapi hari-hari ini, saudara-saudara, sekolah-sekolah tutup, dan tidak ada penghasilan sama sekali. Dan dia merasa sedih sekali dengan kondisi yang seperti itu. Beberapa orang berpikir untuk menjual aset-aset yang mereka miliki, supaya mereka bisa beli beras, supaya mereka bisa bertahan hidup. Beberapa hari yang lalu saya membaca berita India, hari-hari ini lockdown. Dan ada banyak orang yang mengalami kesulitan untuk makan. Kelaparan di mana-mana.
Ada seorang ibu yang melihat anaknya kelaparan di masa lockdown ini. Dia tidak tega melihat anaknya, saudara. Dan keempat anaknya dilempar ke sungai. Dan keempat-empatnya mati. Ada banyak orang stres, pengusaha-pengusaha stres. Hotel-hotel tutup. Banyak orang bekerja gulung tikar, saudara-saudara. Dan ditambah lagi, tidak sedikit hari-hari ini ada banyak orang yang terpapar COVID-19 ini, virus corona ini, saudara-saudara. Dan mereka sedih melihat keluarga yang mereka terinfeksi virus corona ini. Karena ada seorang dokter yang pernah berkata, kalau ada keluargamu yang terpapar terinfeksi virus corona, sangat mungkin hari itu engkau adalah untuk terakhir kalinya engkau melihat wajahnya dia. Sebab andai kata dia tidak tertolong, maka segera di rumah sakit SOP-nya itu adalah segera dibungkus, divakum dalam sebuah plastik, dan tidak lebih dari 4 jam itu harus sudah dikuburkan. Tanpa diiringi oleh keluarga. Tidak ada upacara apapun. Baru setelah semuanya beres, baru keluarga datang untuk menabur bunga dan lain sebagainya. Saudara-saudara, hari-hari ini orang yang terpapar begitu luar biasa banyaknya. Pertambahannya begitu luar biasa. Kemarin hari Rabu saya mencoba untuk menghitung, saudara-saudara, secara internasional, secara menyeluruh global, kira-kira pertambahan orang yang terpapar virus ini berapa. Hari Rabu malam Kamis, pukul 21:24, setengah 10 malam, saudara, saya perhatikan di data yang diupdate terus, jumlah yang terpapar pada hari itu jumlahnya 2.024.622 orang. Saya bangun pagi-pagi, saudara, jam 4 pagi, jam 4:43 pagi hari Kamis pagi, jumlahnya sudah mencapai 2.073.443 orang. Dalam 7 jam 19 menit, sudah ada penambahan 48.821 orang yang terpapar. Itu berarti kalau dihitung per jamnya berapa, dibagi 7, berarti 1 jam itu orang yang baru terpapar, orang yang terpapar baru oleh virus corona itu berjumlah 6.974 orang. Itu berarti tiap menit ada 116 kasus baru. Tiap menit ada 116 keluarga yang berduka cita, sedih, karena melihat keluarga yang terpapar virus ini. Dan yang mengerikan di Amerika hari ini, saudara-saudara, hari Jumat hari ini, saya membaca di laporan yang tadi disampaikan di televisi, ini adalah merupakan rekor Amerika untuk korban meninggal di sana, yaitu dalam 24 jam telah meninggal 4.491 jiwa meninggal dunia. Dan di Amerika hari ini sudah lebih dari 32.000 orang yang meninggal dunia. Saudara-saudara, kalau melihat situasi yang ada seperti sekarang ini, baik di Indonesia, di Amerika, di seluruh dunia yang lain, sudah hampir 210 negara di seluruh dunia mengalami situasi yang seperti ini. Saudara-saudara, ada apa dengan semua ini? Kita perlu bertanya, kita perlu mencermati, kita perlu merenungkan apa yang ditanyakan oleh Nabi Hagai, yang Tuhan perintahkan untuk ditanyakan itu kepada bangsa Israel. Ada apa dengan semua ini? Tuhan menyuruh umatnya untuk memperhatikan keadaan mereka. Perhatikanlah keadaanmu. Apa yang menjadi masalah? Saya mau katakan masalah utamanya itu adalah masalah kerohanian, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan masalah yang dihadapi orang Israel, sehingga muncul begitu banyak masalah di tengah-tengah kehidupan mereka, adalah karena masalah kerohanian, yaitu bait Allah, rumah Tuhan, tetap dibiarkan dalam kondisi reruntuhan, tidak dibangun, saudara-saudara. Rasul Paulus berkata
Tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah bait Allah? Rumah Tuhan itu adalah kamu, hidup kita. Saudara-saudara, kalau kita melihat saat ini kemerosotan rohani terjadi di mana-mana dalam kehidupan orang Kristen. Di seluruh dunia sangat memprihatinkan. Di Indonesia, saudara-saudara, saya merasakan beberapa waktu terakhir ini kemajuan teknologi dan kemajuan dalam segala bidang kehidupan memang sangat terasa terhadap kondisi kerohanian gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Saya merasa sangat kuat sekali hari-hari ini ada banyak gereja-gereja yang mereka mulai menggeser nilai-nilai kerohanian yang dijunjung tinggi di masa-masa yang lalu, puluhan tahun yang lalu, hari-hari ini diganti dengan nilai-nilai sekularisme, dipenuhi dengan nilai-nilai materialisme. Ada banyak gereja yang kemudian mereka hidup secara individualisme dan mempraktekkan gaya hidup hedonisme. Saudara-saudara, nilai-nilai kerajaan Allah diganti dengan nilai-nilai sekularisme, kehidupan prinsip keduniawian, kesederhanaan diganti dengan hedonisme, gaya hidup mewah, dan mereka kemudian memunculkan gaya hidup individualisme, egois, sombong, tidak peduli dengan semua yang lain. Kalau dulu yang menjadi pengajaran gereja-gereja itu adalah Bible oriented. Tapi hari-hari ini, saudara, kalau kita mau jujur, maka saya perhatikan ada banyak yang kemudian menggeser itu menjadi blessing oriented. Kalau dulu pengajaran berpusat pada firman, maka sekarang seringkali semua itu berpusat pada masalah berkat, hidup makmur, mujizat, dan lain sebagainya. Kalau zaman-zaman dulu, tahun-tahun 50, 60, 70-an, saya melihat gereja masih mempunyai sebuah pekerjaan misi yang sangat kuat. Seringkali menjadi sesuatu yang dominan dalam gereja. Misi keluar untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tapi sekarang seringkali gereja misinya hanya ke dalam, saudara-saudara. Bagaimana membuat gereja, gedung gereja menjadi gereja bintang 5. Dengan penampilan-penampilan yang luar biasa. Yang mengubah atau menggeser posisi Roh Kudus dan pekerjaan Roh Kudus dalam gereja. Dengan sesuatu yang lain, saudara-saudara. Penampilan yang diutamakan. Saudara-saudara, ada banyak gereja yang membiayai internal gereja dengan sangat mahal. Mereka memakai Megatron, saudara-saudara. Mereka memakai lighting yang hebat, musik yang hebat, sound system yang hebat, nilainya bisa ratusan miliar, saudara-saudara. Saya tidak anti dengan semuanya itu. Tapi yang menjadi miris itu adalah ketika semuanya itu lebih menarik daripada pekerjaan Roh Kudus dalam gereja. Saudara-saudara, sehingga beberapa hari terakhir ini, beberapa hamba Tuhan dari aliran Pentakosta berkata, hari-hari ini gereja Pentakosta kehilangan api Pentakosta. Lihat saja gereja-gereja di Eropa, di Amerika, saudara-saudara, padahal dulu mereka adalah gereja-gereja yang membawa misi Injil ke Asia, bahkan ke Indonesia, mengirim utusan-utusan Injil misionaris mereka untuk mengabarkan Injil di Indonesia, di suku-suku dan semua tempat di negara-negara di Asia. Tapi saat ini gereja-gereja di Eropa, di Amerika, saudara, mereka mengalami krisis rohani yang sangat parah sekali. Sekolah-sekolah di Eropa menempatkan Alkitab di gudang belakang dan tidak dihiraukan, menggantikan pengajaran firman Tuhan, kebenaran dari Alkitab dengan pengajaran-pengajaran yang berbasis pada filsafat. Padahal kita tahu pengajaran filsafat itu berbasis pada nilai-nilai humanisme. Informasi dari Alkitab itu hanya dipakai sebagai pelengkap, saudara-saudara. Yang mereka agungkan itu adalah humanisme. Yang mereka agungkan itu adalah
pengajaran berdasarkan filsafat itu sendiri, saudara-saudara. Sehingga penghargaan kepada hak asasi manusia itu yang diagungkan, manusia yang menjadi pusat alam semesta bagi orang-orang yang mengagungkan humanisme ini, dan itu mengakibatkan nilai-nilai moral manusia menjadi sangat hancur. LGBT diterima dengan sangat terbuka. LGBT itu adalah lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Itu dianggap sebagai hak pilihan kehidupan umat manusia. Itu dianggap sebagai sesuatu yang diciptakan oleh Allah dan bisa dipilih. Saudara-saudara, sehingga gereja-gereja di Eropa, di Denmark misalnya, sebagai pelopor untuk memberkati pernikahan pasangan gay, laki-laki dengan pria, pasangan lesbian, wanita dengan perempuan. Saudara-saudara, sehingga mereka saat ini hidup dalam kondisi rohani yang sangat memprihatinkan. Amerika juga tidak kalah hancurnya, saudara-saudara. Saya mencoba melihat persentase agama-agama di Amerika. Yang beragama Kristen di Amerika itu ada 51%, Katolik 25%, sisanya 24% ada agama Yahudi, agama Mormon, dan agama-agama yang lain. Muslim ada di dalamnya, ateis 1,7%. Saudara-saudara, Amerika dengan jumlah Kristen dan Katolik yang begitu banyak itu, pada mulanya mereka menempatkan Alkitab di tempat yang utama. Bahkan saya pernah membaca satu tulisan ketika Gedung Putih, White House, sebagai pusat pemerintahan Amerika. Gedung itu dibangun, pondasi digali. Ketika batu-batu pondasi diletakkan, di situ ada sebuah Alkitab yang diletakkan sebagai simbol negara ini dibangun di atas kebenaran firman Tuhan, di atas otoritas Alkitab. Bahkan ketika uang baru dicetak, maka di uang dolar Amerika itu ada tulisan "In God We Trust". Saudara-saudara, luar biasa bukan? Tapi kemudian mulai tahun 60, 70, tahun 80 terjadi pergeseran-pergeseran, saudara. Terjadi perubahan-perubahan. Di sekolah-sekolah, mulai sekolah dasar, SMP, SMA, saudara, pengajaran tentang penciptaan alam semesta berdasarkan Kejadian pasal 1 telah diganti dengan teori evolusi Darwin. Dan Alkitab dianggap kuno. Alkitab kemudian disingkirkan, saudara-saudara. Alkitab kemudian dikeluarkan dari sekolah-sekolah itu. Mulai dari kecil, anak TK, PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, saudara-saudara. Pengajaran-pengajaran mereka semuanya berpusat pada hal-hal yang berbau humanisme. Manusia dengan logikanya itu adalah pusat alam semesta. Segala sesuatu diukur sesuai dengan logika manusia. Saudara-saudara, nilai-nilai sekularisme di Amerika begitu luar biasa. Dan teori relativisme diajarkan sedemikian rupa di antara anak-anak muda yang masih sekolah. Di sekolah-sekolah, saudara-saudara. Pengajaran relativisme itu menekankan pada semua itu tidak ada yang eksak, tidak ada yang nyata. Semuanya relatif. Yang eksak itu hanya ilmu hitung, matematika, dan ilmu alam. Yang lain itu relatif. Sehingga kitab suci semuanya relatif, itu fiktif. Karena semua agama mengklaim kitab sucinya itu adalah yang paling benar, termasuk Kristen, dikatakan demikian. Sehingga Alkitab ini fiktif, Alkitab ini relatif, bukan kebenaran. Kata orang Amerika, saudara-saudara. Jadi mereka menganggap Alkitab ini adalah buku yang tidak bedanya dengan buku-buku yang lain, buku-buku sekuler yang lain. Saudara-saudara, sehingga ketika mereka diajar tentang Allah, Allah itu tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan itu tidak nyata. Dan apa yang tidak nyata itu tidak ada. Allah itu tidak ada. Karena Allah itu sudah mati.
Mujizat itu mitos. Yesus itu hanya tokoh agama. Orang yang dihormati seperti agama-agama yang lain punya tokoh-tokohnya. Jadi, saudara-saudara, di sana mulai diajarkan semua agama sama saja. Nilai-nilai humanisme yang mengagungkan hak asasi manusia itu yang terpenting dan dihormati oleh mereka. Apa yang mendatangkan kesenangan bagi umat manusia itu yang diagungkan oleh mereka, sehingga pergaulan bebas begitu dihargai di sana, saudara-saudara. Itu hak asasi mereka. LGBT mendapatkan tempat yang luas di Amerika dan pilihan hidup yang harus dihargai. Dan Alkitab disingkirkan dari sekolah-sekolah, dari kelas-kelas. Kalau dulu setiap kali guru akan mengajar dalam kelas, dulu ada 1-2 ayat firman Tuhan yang dibacakan. Sekarang Alkitab karena fiktif, karena bukan sesuatu yang dianggap kebenaran, kemudian dikeluarkan dari sekolah-sekolah. Doa-doa dihapuskan, tidak ada lagi doa dalam kelas-kelas, dilarang. Salib diturunkan, dikeluarkan dari sekolah-sekolah. Saudara-saudara, tidak boleh ada tanda-tanda keagamaan sama sekali di sana. Ketika Barack Obama jadi presiden di Amerika Serikat, saudara, ada orang-orang yang akan menuliskan Merry Christmas. Mereka mencetak baliho, mereka buat banner yang besar dan ditaruh di pinggir jalan. Tidak boleh. Mengapa? Karena kata Christmas itu ada kata Christ yang menunjuk kepada Kristus. Itu adalah tanda keagamaan. Tidak boleh, saudara-saudara. Dan kita tahu dari sini dampaknya pasti luar biasa. Kehancuran rohani yang sangat luar biasa. Yang sangat merusak nilai-nilai moral rakyat Amerika. Dan karena Amerika adalah negara superpower, maka dampaknya itu ke seluruh dunia, saudara-saudara. Sangat rusak. Amat sangat rusak. Pasangan-pasangan gay bermesraan di stasiun, bermesraan di tempat-tempat umum dengan bebasnya, saudara-saudara. Sangat hancur nilai-nilai moralitas mereka. Sehingga ada seorang hamba Tuhan yang bernama Billy Graham berkata, kalau Allah tidak menghukum Amerika, maka Allah harus minta maaf kepada orang-orang penduduk Sodom dan Gomora. Karena yang dilakukan oleh orang Amerika hari ini lebih jahat daripada yang dilakukan oleh orang-orang Sodom dan Gomora. Saudara-saudara, kehidupan kerohanian mengalami keruntuhan dan kehancuran yang luar biasa dalam beberapa dasawarsa terakhir ini di Amerika Serikat, di Eropa, dan di banyak tempat yang lain. Saudara-saudara, bukankah itu yang terjadi dengan bangsa Israel pada zaman Nabi Hagai? Seperti itulah kondisi mereka. Mereka tidak merasa bersalah, melakukan aktivitas, punya rumah yang bagus. Di tengah-tengah mereka itu ada bait Allah yang masih dalam kondisi reruntuhan. Acuh saja mereka, cuek saja. Saudara-saudara, kalau melihat situasi yang seperti ini, maka mari kita bertanya dalam hati kita. Kalau kita melihat situasi yang sangat berat hari-hari ini, seperti yang dialami oleh orang Israel pada zaman Nabi Hagai, di mana mereka mengalami kesulitan ekonomi, kegagalan panen, kegagalan usaha pekerjaan, ada wabah, hama, dan lain sebagainya. Maka mari kita bertanya sekarang, saudara, apakah belum waktunya untuk kita bertobat, kembali kepada Tuhan? Saya rasa seharusnya kita sadar bahwa inilah waktunya untuk kita bertobat, saudara. Inilah saatnya. Inilah timing yang tepat kita kembali kepada Tuhan. Maka kalau kita sungguh-sungguh mau bertobat, saudara-saudara, firman Tuhan memberikan petunjuk. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menyadari keadaan kita dan minta ampun kepada Tuhan. Kalau dikatakan dalam Hagai pasal 1 ayat 5 dan ayat yang ke-7 tadi dikatakan demikian. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam.
perhatikanlah keadaan. Perhatikanlah kondisi hidupmu. Sadari betul bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini, baik secara pribadi atau secara global, tidak ada yang kebetulan di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, sehelai rambut kita pun, itu pun Tuhan tahu. Saudara-saudara, hari ini jatuh berapa lembar rambut kita, Tuhan tahu. Semuanya Tuhan kontrol semuanya dengan kuasanya. Tidak ada yang tidak dikontrol oleh Tuhan. Tuhan mengerti semuanya. Kondisi sekarang yang penuh dengan kesedihan di seluruh dunia akibat virus corona ini, saudara-saudara. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Apakah Tuhan yang mengirim virus corona untuk manusia? Saya rasa bukan. Saya tidak percaya Tuhan mengirim virus corona untuk manusia. Tapi Tuhan mengizinkan karena umat manusia saat ini sudah dalam kondisi yang sangat miris kehidupan kerohanian mereka. Orang-orang Kristen di seluruh dunia hari-hari ini sudah terpengaruh dengan sangat kuat dengan gaya hidup dunia ini. Saudara-saudara, sehingga situasi yang ada seperti sekarang ini adalah situasi yang harus kita sadari. Seperti anak bungsu yang setelah meninggalkan bapaknya, membawa harta warisan, berfoya-foya dengan teman-temannya, dengan pelacur di luar negeri, dan akhirnya jatuh miskin. Dan dia kemudian bekerja pada seorang yang punya ternak babi, dan dia mau makan makanan babi aja tidak boleh sama pemilik ternaknya. Kemudian dia sadar. Dalam Lukas 15 ayat 17 dikatakan anak bungsu itu menyadari keadaannya. Dia sadar dengan kondisinya dan kemudian dia mengambil keputusan untuk dia kembali kepada Tuhan, kepada bapaknya, minta ampun kepada bapaknya. Bukankah ini yang harus kita lakukan hari-hari ini, saudara-saudara? Menyadari kondisi kita hari-hari ini yang mungkin kita sudah mengabaikan rumah Tuhan, kehidupan kerohanian, ibadah yang sungguh-sungguh, saat teduh yang baik, ketekunan kita untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mengutamakan kerajaan Allah lebih dari apapun. Saudara-saudara, kalau semua itu kita abaikan, maka sudah waktunya seharusnya kita kembali kepada Tuhan. Beberapa hari terakhir saya menyaksikan sebuah video di YouTube, yaitu kongres di Amerika Serikat. Ketika mereka berkongres, mereka berdoa, saudara-saudara, dan dalam doanya pemimpin yang sedang berdoa bersama dengan seluruh anggota kongres itu, mereka berdoa dengan hancur hati. Mereka mengakui dosanya, menyadari keadaannya. Mereka berkata, ampuni dosa kami bangsa Amerika. Kami telah mengeluarkan Alkitab dari sekolah-sekolah. Kami telah mengeluarkan kebenaran firman Tuhan dari kehidupan kami. Saudara, dan mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya berharap ini bukan hanya kongres yang menyadari di Amerika, tapi seluruh rakyat. Dan bukan hanya Amerika, tapi kita semua menyadari kita mau kembali kepada Tuhan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah sadari keadaan kita saat ini, kondisi kehidupan kita saat ini, dan mari kita datang pada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Yang kedua, hal kedua kalau kita mau bertobat adalah, maka inilah waktunya untuk kita mulai kembali membangun bait Allah, rumah Tuhan. Seperti yang Paulus katakan, kamu adalah bait Allah. Hidupmu itu adalah rumah Tuhan, kehidupan kerohanian kita. Dalam Hagai pasal 1 ayat yang ke-8, sebuah nasihat yang penting disampaikan oleh Nabi Hagai kepada bangsa Israel. Ayat 8 berkata, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu. Membangun rumah Tuhan, membangun kehidupan kerohanian kita. Pertama-tama kita harus meletakkan dasar yang benar.
Dan Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 2 ayat 11, dasar itu adalah Kristus yang ditaruh sebagai pondasi kehidupan kerohanian kita. Dasarnya adalah Kristus, bukan filsafat. Dasarnya itu bukan harta, bukan kesuksesan, bukan jabatan, bukan kehormatan. Tapi dasar kehidupan kerohanian yang benar itu adalah Kristus. Sehingga hidup kita secara pribadi dan keluarga kita itu selalu berpusatkan pada Kristus. Dan kemudian bangunlah bait Allah itu sesuai dengan pengajaran yang benar. Dalam Hagai pasal 2 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Jadi ketika kita hendak membangun bait Allah itu, saudara-saudara, kita harus dibangun sesuai dengan pengajaran yang kita terima berdasarkan firman Tuhan. Bacalah Alkitab saudara dengan tekun setiap hari. Jadikanlah kebenaran dalam Alkitab itu sebagai pedoman hidup kita untuk setiap keputusan yang kita buat, untuk setiap rencana yang kita buat, untuk setiap cara yang kita ambil untuk menyelesaikan masalah. Jadikan Alkitab sebagai pedoman kehidupan kita. Itulah membangun bait Allah, saudara-saudara. Jadi yang pertama kalau kita mau bertobat adalah sadari keadaan saudara dan minta ampun kepada Tuhan. Yang kedua, saudara bangunlah rumah Tuhan bait Allah itu dengan dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus adalah dasarnya. Dibangun berdasarkan pengajaran firman Tuhan yang sehat. Dan yang ketiga, yang terakhir, kalau kita sungguh-sungguh bertobat, maka yang Tuhan minta adalah supaya dalam perjalanan hidup kerohanian kita selanjutnya, kita menempatkan Roh Kudus pada tempat yang utama dalam kehidupan kita. Seperti dikatakan dalam kitab Zakaria pasal yang keempat. Saudara, ayat yang ke-6 saya bacakan ayat ini bagi saudara. Mari perhatikan dengan baik. Zakaria 4 ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Kitab Zakaria ini adalah ditulis oleh Nabi Zakaria yang hidup sezaman dengan Nabi Hagai, yang juga berbicara, bernubuat, menegur umat Tuhan pada waktu itu. Dan di dalam ayat ini dikatakan, bukan dengan kekuatanmu kamu menjalankan hidupmu, membangun kehidupan kerohanianmu, tapi dengan Roh Tuhan, Roh Kudus yang harus hadir dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu adalah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yaitu Roh Allah, Roh Kudus. Saya mau katakan, itulah hadirat Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Dengar baik-baik saudara-saudara. Awali hari-hari saudara untuk senantiasa bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara mengawali hari-hari dalam hidup saudara dengan mencari hadirat Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, maka itu adalah merupakan bukti awal saudara menempatkan Roh Kudus di tempat yang utama dalam kehidupan kita. Dan kemudian saudara utamakanlah untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan, baik secara pribadi maupun secara kolektif ibadah di gereja. Saudara, satu kali kalau semua situasi sudah normal, mari kita mendahulukan ibadah kepada Tuhan daripada perkara-perkara yang lain. Memang kita tidak tahu sampai kapan situasi yang seperti ini ya saudara. Tadi saya mendengar di berita di televisi, perkiraannya adalah bahkan sampai akhir tahun 2020 katanya saudara. Saya berharap jangan ya. Saudara-saudara, kita hamba Tuhan, ya, bahkan kita semua jemaat Tuhan, kita rindu ketemu lagi dalam kebaktian, mengalami lawatan Tuhan dalam gereja. Saudara-saudara, utamakan itu. Setiap kali akan kebaktian, persiapkan diri saudara. Malam istirahat yang cukup.
Sebelum berangkat, doakan ibadah supaya dilawat Tuhan. Berdoa, datang lebih awal dalam kebaktian, saudara-saudara. Datang dengan penuh sukacita, rindukan ibadah seperti yang ada dalam hati Daud. Merindukan rumah Tuhan lebih dari apapun. Saudara-saudara, Daud berkata, ketika ada orang mengajak aku, mari ke rumah Tuhan, maka hatiku penuh dengan sukacita. Saudara-saudara, mari kita mengutamakan ibadah pribadi, ibadah kolektif bersama-sama. Datang dalam kebaktian dengan setia. Saya ingat satu kali Saudara Morris pernah khotbah, dan dalam khotbahnya dia berkata, saya tidak pernah tidak datang dalam kebaktian untuk alasan apapun kecuali sakit. Saudara-saudara, saya mengamenkan kalimat ini. Karena ini adalah prinsip saya sejak saya lahir baru. Sekitar tahun 84, waktu itu saya kelas 2 SMA, saudara. Dan sejak itu belum pernah saya absen dalam kebaktian. Sekali saja selain saya sakit. Karena bagi saya sukacita yang luar biasa adalah ketika berjumpa dengan Tuhan dalam rumah Tuhan. Kalau situasi yang normal, saudara, mari kita datang dalam kebaktian dengan sukacita. Bersama dengan keluarga kita, ajak semuanya untuk kita bisa menikmati kehadiran Tuhan. Saya merasa tidak ada yang lebih mendatangkan sukacita lebih besar dalam hati kita selain kita melihat keluarga kita menikmati kehadiran Tuhan. Saudara-saudara, jadi inilah yang perlu kita lakukan hari ini, kita renungkan hari ini. Sesungguhnya hari ini adalah hari di mana kita introspeksi diri. Kata kuncinya adalah perhatikanlah keadaanmu, seperti dituliskan dalam kitab Hagai pasal 1 ayat 5 dan 7. Dan kalau kita kemudian sadar hari ini adalah sebuah suara panggilan Tuhan untuk gereja bertobat kembali kepada Tuhan, saudara-saudara, maka mari kita merespon itu dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, dengan kita menyadari keadaan kita, bertobat, minta ampun kepada Tuhan yang pertama. Yang kedua, kita komitmen untuk membangun kembali kehidupan kerohanian kita. Dasarnya Kristus dibangun sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudara, berikan tempat yang paling utama untuk Roh Kudus dalam kehidupan kita. Awali hari-hari kita dengan kita mencari hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan menikmati lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, sangat penting kita merespon firman Tuhan hari ini. Sebelum kita bersama menaikkan satu pujian, saudara-saudara, mari kita mengambil sedikit waktu untuk kita merenungkan apa yang telah kita dengar dari pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, saudara-saudara. Judul dari khotbah kita pagi ini adalah, apakah belum waktunya untuk bertobat? Apakah bagi kita hari ini masih belum waktunya untuk kita kembali kepada Tuhan, menyadari keadaan yang ada ini, dan kita mau memperbaiki kehidupan kerohanian kita. Saudara-saudara, lewat lagu pujian sebentar yang kita naikkan, kiranya lagu ini akan mengizinkan Tuhan untuk menyelidiki kehidupan kita, membuat Tuhan untuk mengoreksi kehidupan kita. Dan kalau ada yang salah dalam kehidupan kita, mengizinkan Tuhan untuk menegur, dan kita mau dituntun oleh Roh Kudus dan firman-Nya kembali kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh-sungguh mengasihimu Yesus. Haleluya, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang
tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Angkat kembali pujian ini. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Mari bersama kita menyembah Dia. Haleluya. 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 Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. 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 Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan pada saat ini. Terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa inilah waktunya bagi kami untuk kami kembali kepada Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kami terpengaruh dengan gaya kehidupan sekuler, kehidupan keduniawian ini Tuhan. Dan kami telah meninggalkan begitu banyak perkara-perkara rohani yang penting dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami mau kembali kepada Tuhan. Ampuni dosa kami, ampuni keluarga kami, ampuni bangsa kami Tuhan.
karena kami telah sangat berdosa kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak sukar, tidak sulit bagi Engkau untuk memulihkan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kami hari-hari ini. Yang terjadi di tengah-tengah bangsa yang kami cintai, Indonesia. Sehingga Indonesia boleh segera menemukan solusi terbaik. Sehingga kasus penyebaran virus corona COVID-19 ini boleh segera dihentikan oleh kuasa Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin negeri ini, presiden kami, dan semua jajaran yang terlibat di dalamnya. Tuhan pimpin mereka, sehingga mereka bisa memutuskan dan melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada saat ini. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, yang sangat saya rindukan adalah bahwa kita semua boleh merespon firman Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Karena ini adalah saat di mana kita harus datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarpun kita tidak bisa bertemu dalam kebaktian-kebaktian seperti yang biasanya kita lakukan, kebaktian raya, ibadah bersama di gereja. Saudara-saudara, gereja bisa tertutup pintunya, tapi pintu anugerah Tuhan tidak pernah tertutup. Dimanapun kita berada, kalau hati kita dengan sungguh-sungguh beribadah, saudara, di rumah kita masing-masing, di kamar kita, maka Tuhan akan hadir. Dan tidak menutup kemungkinan ketika engkau membuka hati bagi firman Tuhan, di kamar saudara, di rumah saudara, maka Tuhan bisa melawat saudara, menjamah saudara. Dan tidak mustahil, sementara saudara menyaksikan program ini, saudara bisa mengalami mujizat Tuhan, kesembuhan boleh terjadi. Saudara-saudara, kita akhiri ibadah kita bersama hari ini, dan kita akan bersama-sama menaikkan pujian, terima kasih Yesusku, kemudian kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak, terima kasih di akhir ibadah kami hari ini. Kami sangat bersyukur karena kami boleh menikmati firman Tuhan. Kami boleh menikmati kehadiran Tuhan. Dan kami menyerahkan kembali hidup kami dan keluarga kami, bahkan seluruh umat-Mu hari ini ke dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Supaya hari-hari ke depan, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, kami selalu ada dalam firman Tuhan dan senantiasa berjalan dalam penyertaan Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati seluruh keluarga kami Tuhan. Hamba berdoa supaya tidak ada seorang pun di antara kami dan keluarga kami dan jemaat-Mu, mereka yang terpapar dengan virus corona ini Tuhan. Kiranya kuasa darah Yesus akan melindungi kami semua, sehingga kami semua dijauhkan dari virus yang sedang menyerang dunia ini Tuhan. Dan kiranya kasih karunia-Mu akan terus membungkus kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami semua dalam ibadah hari ini. Dan kami menaikkan doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat dua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan hari ini. Saudaraku jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan, anugerah Allah, kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita,
serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus. Kiranya karunia Allah ini akan turun dengan berlimpah-limpah atas kehidupan saudara dan keluarga saudara. Memberkati langkah-langkah kakimu ketika engkau keluar atau masuk. Memberkati buah kandunganmu, memberkati hewan ternakmu, memberkati sawah ladangmu, dan memberkati apapun yang dibuat tanganmu, dibuat berhasil oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima segala berkat Tuhan dengan iman hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya berkata, amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, diberkatilah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan sepenuh hati. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.